Selamat pagi anak-anak kami di rumah. Apa kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan lewat ibadah kebaktian teduh pagi kita sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Anak-anak kami di rumah, Bapak berharap sekalipun melalui online tetap mengikuti dengan baik, penuh hikmat daripada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lewat video yang Bapak akan tayangkan buat anak-anak kami di rumah. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Baca renungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 106 ayat 13 sampai 33. Mazmur 106 ayat 13 sampai 33. Anak-anak kami di rumah boleh mengikuti dengan baik. Bapak akan membacakan untuk kita semua. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi gempulan Abiram.
Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelian bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tula di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tula itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Anak-anak kami di rumah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang ingatlah kebaikan Tuhan. Pernah nggak kita lupa, nak? Ya mungkin lupa ketika mungkin melakukan sesuatu atau janji dengan seseorang. Nah, lupa adalah hal yang lumrah. Kenapa Pak Niko katakan demikian? Karena kita juga manusia yang biasa, yang kadang juga mau teledor atau lupa meletakkan sesuatu, terus kita kecarian gitu. Tetapi kalau keseringan lupa, itu sangat bahaya. Kenapa Pak Niko katakan sangat bahaya? Karena itu akan menghambat perkembangan kita untuk menjadi orang maju, atau untuk menjadi orang yang bisa dibilang lah berhasil. Contoh, kita lupa kepada pendidikan kita. Saat ini anak-anak yang lagi di rumah lupa kalau dia statusnya pelajar, sehingga dia lupa untuk mengikuti pembelajaran secara online, sehingga itu menghambat untuk dia menjadi orang maju. Karena kalau kita lupa, maka kita tidak dapat pembelajaran dari guru. Kalau kita lupa kalau kita saat ini lagi belajar sekolah walaupun online. Nah, hari ini firman Tuhan tadi Pak Niko katakan, yaitu ingatlah kebaikan Tuhan. Nah, bangsa Israel kalau kita lihat bagaimana perjalanannya, itu sering lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau tadi kita simak di ayat 13 dan 14, itu dikatakan di sini, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Tetapi segera, kata segera mereka itu menunjukkan bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, dituntun, dipelihara oleh Allah. Bahkan ketika mereka kelaparan, mereka diberikan makanan oleh Allah. Bahkan diberikan tiang api, tiang awan kepada mereka, untuk mereka boleh berjalan, untuk mereka boleh selamat sampai kepada negeri yang dijanjikan oleh Allah. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana di dalam kitab perjanjian lama ini, anak-anak kami di rumah, Allah itu memberikan hukuman. Tetapi ingat ya nak, makanya kalau kita sering ketika kita rajin ya, ini Bapak harap anak-anak kami di rumah rajin baca kitab Kejadian, firman Tuhan sampai dari Kejadian bagaimana mulanya penciptaan sampai perjalanan bangsa Israel. Kalau kita lihat di situ Allah memberikan hukuman atau memberikan suatu teguran kepada bangsa Israel melalui hukuman. Dan bisa kita lihat di ayat di sini, yaitu
ayat 15 sampai 16 itu bagaimana Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jangan kita beranggapan bahwa wah Allah itu jahat, Allah itu memberikan hukuman. Bukan. Allah memberikan hukuman sesuai dengan kasih yang daripada Allah. Kenapa Pak Niko katakan sesuai dengan kasih yang daripada Allah? Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel pada masa itu tidak menginginkan mereka sampai jatuh ke dalam dosa. Yang pertama. Yang kedua, memberikan hukuman yang dikatakan dalam perjanjian lama ini Allah kepada bangsa Israel supaya mendidik mereka. Mendidik untuk jauh lebih baik, untuk jauh lebih berkembang, untuk jauh lebih taat kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel ketika mereka diberikan hukuman kepada Allah, mereka ingat, mereka sadar, oh ternyata kami sudah jauh, sudah lupa, sudah melengseng dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak kami di rumah? Seringkah kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di tengah pergumulan kita, di tengah persoalan dalam kehidupan kita, mungkin persoalan perekonomian orang tua kita, mungkin pergumulan di dalam kita mengikuti pembelajaran. Jangan kita sering melupakan kebaikan Tuhan, karena kalau Pak Niko selalu bilang di pembelajaran ataupun mungkin di khotbah-khotbah sebelumnya, tidak ada alasan untuk orang percaya melupakan kebaikan Tuhan. Karena apa, Nak? Hari ini kita ada pun itu karena kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita senang, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan baru kita ingat Tuhan. Tapi ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam masalah kita. Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan kita. Bukan hanya di tengah sukacita, bukan hanya di tengah kesenangan kita. Mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan hanya sebatas itu. Maka hari ini anak-anak kami di rumah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengingat, untuk tidak lupa kepada Tuhan. Kalau kita saja sudah lupa kepada Sang Pencipta kita, pemberi kehidupan kita, pemberi damai sejahtera, bahkan pemberi hidup yang kekal setelah tidak ada di dunia ini, apalah jadinya kita? Artinya, sebagai orang percaya, orang yang Tuhan sudah selamatkan, ternyata bagi saya tidak ada alasan untuk melupakan kebaikan Tuhan, untuk melupakan semua apa yang Tuhan berikan kepada saya. Maka firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah, bersyukur di dalam segala keadaan kita. Karena kita tahu di dalam segala keadaan kita pun Allah turut ambil bagian. Jangan seperti bangsa Israel kan, ketika mereka senang, ketika mereka mendapatkan sesuatu, wah mereka merasa hebat, itu sebuah kekuatan mereka. Lalu lupa sama kebaikan Tuhan. Ya karena maka Bapak katakan, untuk tetap setia, untuk tetap ingat di dalam kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak lupa kepada Sang Pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan masih menolong dan menyertai kami. Ingatkan kami ya Tuhan untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan memulai proses pembelajaran kami, Tuhan berikan kami hikmat, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat anak-anak kami di rumah. Tuhan Yesus memberkati.